Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Kurniawan dengan NIM 221330069. Nah, di pertemuan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai teknik penulisan jurnal ilmiah. Kenapa di sini saya membahas ini? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya mahasiswa adalah para cendekiawan-cendekiawan yang harus bisa menulis pikirannya, harus menulis karya-karya ilmiah. Nah, salah satu karya ilmiah yang wajib untuk ditulis oleh para mahasiswa yakni jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah juga sangat membantu akan meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prodi yang kita jalani dan juga universitas yang kita tempati. Teman-teman sekalian, langsung saja ya kita membahas mengenai jurnal ilmiah ini. Yang pertama yakni kita harus memulai menulis jurnal tersebut. Jadi apapun permasalahan kita, yang penting kita awalnya itu harus memulai terlebih dahulu. Mungkin tidak mudah ya teman-teman untuk memulai karya ilmiah ini karena karya ilmiah ini sangat banyak tantangannya gitu teman-teman, karena kita harus banyak membaca, harus banyak menelaah, harus banyak memikir pola pikir yang dimana kita harus menemukan masalah-masalah yang ingin kita tulis dalam jurnal ini. Dalam jurnal ilmiah juga itu biasanya ada ciri-cirinya ya teman-teman, yakni dia itu harus bersifat objektif, harus berasional, kritis dan juga pembaharuan. Nah, dalam menuliskan karya jurnal ilmiah ini teman-teman ada 3 tahapan ya. Yang pertama yakni pra penulisan, yang kedua penulisan, dan yang ketiga pasca penulisannya. Nah, pra penulisan ini yakni kita harus menyusun bahan tulisan kita dan juga kerangka yang kita susun ya buat dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah. Nah, yang kedua yakni penulisan. Nah, penulisan ini kita mempunyai draft tulisan dan juga anatominya gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir yakni pasca penulisannya, yakni kita melakukan penyuntingan dan juga melakukan publikasi. Nah, tapi di pasca penulisan ini kemungkinan ada juga yang namanya itu revisi. Revisi ini penyuntingan maksudnya. Nah, dalam anatomi dalam penulisan kemungkinan itu kan dalam menulis karya ilmiah ini yakni dia harus bersifat universal, yang dimana itu mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku gitu. Nah, dalam gaya penulisannya juga dia memiliki gaya penulisan selingkung teman-teman, yakni memiliki sistematika tulisan yang jelas, bagaimana cara merujuk kita itu dengan benar, cara menulis daftar rujukan itu, cara menyajikan tabelnya kayak gimana, penyajian gambarnya kayak gimana, dan juga cara menuliskan identitas penulis dari karya jurnal ilmiah ini. Nah, draft kasar tulisan ini biasanya itu kita tuh jangan takut untuk menulis gitu teman-teman. Kalaupun ada salah nanti ada revisi, yang dimana kemungkinan revisi ini cara supaya kita lebih mengasah pemikiran kita, mental kita dalam menulis karya ilmiah ini teman-teman. Dalam anatomi kepenulisan gitu teman-teman ya, dia memiliki susunan-susunan yang dimana yang awalnya itu judul, yang habis itu nama dari penulis ini, yakni habis itu abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Kemungkinan ya karena kita sudah diajarin cara menulis sistematika penulisan makalah. Nah, kemungkinan itu jurnal ini lebih ringkas dari makalah dan lebih sulit gitu maksudnya dalam penyusunannya, karena jurnal ini kita harus bertanggung jawab, apalagi kita harus membutuhkan verifikasi dari beberapa jurnal-jurnal ilmiah lainnya gitu teman-teman.
dimana kita harus bisa tembus dan bisa mencari nama kita gitu, tertulis nama kita di Scholar gitu, kayak kita menulis namanya Wahyu Kurniawan. Nah biasanya timbul tuh karya ilmiah yang kita tulis gitu. Kalau kita menulis karya ilmiah ini memiliki rasa kebanggaan yang tinggi, merasa alhamdulillah gitu, masa bersyukur sekali bahwasanya kita bisa gitu memberikan itu salah satu pencapaian mahasiswa gitu, kalau jurnal ilmiah ataupun karya tulisan dia itu bisa tembus ke dalam jurnal ilmiah gitu teman-teman ya, tembus dalam Sinta 1, 2, 3 sampai 6 gitu. Kemungkinan itu saja ya teman-teman pembahasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya mengenai pembahasan-pembahasan lain. Saya Wahyu Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.